السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. أداء كل حرف كتب ينصب عبد العابدين ظهر الظاهر رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, nikmat hidup, nikmat sehat. Terkhusus di hari ini kita diberikan sehat dan kawan duduk di majelis ilmu. Semua bukan kehebatan kita dan semua bukan kepandaian kita, tapi ini semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Allah di dalam kebaikan. Kita hidup menjadi orang yang baik menurut Allah dan Rasulullah, dan kita pun diwafatkan atau dimatikan dalam keadaan baik, yang disebut dengan kesudahan akhir umur kita dibaguskan oleh Allah beserta husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan barataan kita selalu merasakan betapa Allah Ta'ala selalu menolongi, membantu dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Ini bukti tanda Allah mencintai kita. Mudah-mudahan kita barataan kawa membalas cintanya Allah, kasihnya Allah, perhatiannya Allah dengan cara apa? Dengan cara bujur menjadi hambanya Allah Ta'ala, bukan menjadi hamba yang lain, apalagi hamba dunia. Amin Allahumma amin. Salawat tadi telah dibaca. Maulid itu berkahnya luar biasa. Dibaca dengan kisah-kisah riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puji-pujiannya, yaitu dengan syair yang semuanya menyanjung, mengagungkan, membesarkan, baik menceritakan akhlak Nabi Muhammad, cara budi pekerti Rasulullah, cara berjalannya dan cara tutur katanya, bahkan gimana perhatiannya Rasulullah kepada para fakir miskin yang luar biasa. Jadi termasuk orang yang dicintai Habibina Muhammad adalah para fakir dan miskin. Yang kita ditakdirkan itu, mudah-mudahan kita pun merasakan betapa Rasulullah menyayangi dan mencintai kita barataan. Amin Allahumma amin. Begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada siapapun yang ikut memperjuangkan, meneruskan la'a'la kalimatillah sampai hari kiamat, yang mudah-mudahan di dalam perjuangan ini tetap ada kesabaran dan syukur kepada Allah Ta'ala, tetap istiqamah, ada pantang mundur, karena sebagaimana perjuangan para orang-orang yang terdahulu daripada kita, terkhusus adalah para sahabat, para tabi'in yang begitu kuat dan gigihnya memperjuangkan risalah yang dibawa Sayyidul Ludud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan hati kita, pikiran kita, awak kita, anak kita, keluarga kita dipergunakan untuk membantu perjuangan dan meneruskan daripada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bujurnya, apa guna kita banyak berisi keluarga? Apa artinya kita banyak berisi anak, tapi kada ada menolong dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan dinyatakan di dalam Al-Quran tidak ada satu agama yang membawa selamat dunia dan akhirat kecuali agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinyatakan inna dina indallahil Islam. Jadi kita agama Islam adalah agama yang menjadi tumpangan, yang menjadi kendaraan, yang menjadi suatu sebab kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tetap
tetap dalam keadaan Islam, hidup di dunia sampai negeri akhirah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, zuriat keturunan kita, agar kita ditetapkan dalam keadaan Islam dan beriman dan tetap menjadi umat terbaik, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah majelis yang semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita meneruskan daripada majelis bulanan dan kita sudah masuk di dalam akidah, yakni i'tikad ahli sunnati wal jamaah. Di samping daripada karya seorang wali min auliyaillah ta'ala, yaitu Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Palembani, yang beliau adalah termasuk murid, salah seorang murid dari Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Hari ini 2 Zulqa'dah, hari ini 2 Syawal Zulqa'dah, ujur. Berarti bulan depan tepat 2 Zulhijjah. Apa 2 Zulhijjah? Wafatnya Sayyid Muhammad Samman Al-Madani. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur, disehatkan dan diafiatkan kawa kita mengenang Syekh Muhammad Samman. Ya Allah, apa aja kalau pujiannya lagi. Ya Allah ya Rahman jud lana bil aman bil wali aqwan al habibus samman. Ya Allah jud lana bil aman bil wali qutubil aqwan Al-Habibus Samman. Pun di daerah itu kada ada lagi walinya, hancur sudah, hancur. Wali-wali Allah kalau enggak ada lagi, enggak ada wali abdal, enggak ada wali kutub, enggak ada wali gaus, sudah hancur dunia ini. Pasaknya dunia adalah adanya walinya Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan maka setiap perhimpunan 40 orang satu diangkat Tuhan jadi wali. Nah cukup ke 40 nah hadirin ini. Nah lebihan enggak? Cukup. Nah berarti Syekong itu adalah jadi walinya. Apalagi ini ada Habib Ahmad. Nah Pak Bud. Pak Bud ini doa pengabulan. Jadi di dalam i'tikad dan keyakinan kita berataan mengiktikadkan dan meyakini sampailah hari ini kepada yang disebut sifat 20 atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Jadi ini sambil kita ingat akan, mudah-mudahan Allah mengingatkan kita di samping pekerjaan dan gawian kita sehari-hari, mudah-mudahan otak kita dan hati kita diisilah dengan sifat 20 ini. Kenapa? Kayak itulah cara orang-orang bahari dan orang-orang soleh dan guru-guru kita, supaya hati ini jangan hibak dengan nang lain, supaya hati ini jangan diisi lawan nang lain. Isilah dengan nang mulia, maka hati itu akan mulia. Kalau diisi dengan yang tidak mulia, maka hati itu tidak akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudahan di dunia kita sudah, dunia ini dipikirkan, kada dipikirkan, direnungkan, kada direnungkan. Kita ini hidup di dunia sudah, jadi kada perlu dipikirkan lagi, kada perlu. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dunia. Sebagaimana kelucuan, yaitu iwak mencari banyu, atau iwak memikirkan banyu, sedangkan iwak kada akan mampu hidup tanpa air. Nah, jika kada tahan untuk tunggul, oh ternyata di banyu bangsa alinya. Kita ini terlalu memikirkan dunia, siang memikirkan, malam memikirkan, kada ada waktu tafakur untuk Allah yang menciptakan dunia dan menciptakan diri kita. Rugi kita, rugi bujuran. Dunia ini dipikirkan kakadakah? Sudah kenapa? Karena hidup di dunia sudah. Coba pengen malam kena renungakan bujur kada. Renungakan. Dipikirkan kakadakah di dunia ini, karena kita sudah hidup di dunia. Bagaimana kisah iwak mencari banyu, kisah ikan mencari air, kemana nak mencari monsorang sudah tenggelam dan keram di dalam air itu. Kita ini sudah tenggelam dan koram di dalam nikmat Allah yang disebut ad-dunya. Apa gerang dunia? Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang sangat amat menipu. Enggak ada kesenangan yang sangat amat menipu kecuali ad-dunya.
Mudah-mudahan dunia ini dapat dijadikan ladang sebagai nanti bekal akhirah. Dunia ini dibagi tiga oleh Allah. Disebutkan menurut hadis dan Rasulullah SAW, bahkan menurut ulama kita. Sampai dunia itu bagi orang mukmin, dunia itu dijadikan Allah sebagai bekal negeri akhirah. Tapi kalau orang munafik, dunia itu dijadikan sebagai sebagai bebangga-banggaan, sebagai ya bebangga-banggaan. Itu paham jangan lebih lah. Mengandalkan. Kalau orang kafir, dunia untuk kesenangan semata. Jadi mudah-mudahan kita bujur menjadi orang beriman. Orang beriman dunia menjadikan sebagai bekal, dunia yang kita miliki dan diberikan oleh Allah mudah-mudahan bujur menjadi bekal untuk negeri akhirat. Jangan sampai seperti orang munafik, cuma hanya sekadar bebangga-banggaan dan menjadikan dunia cuma hanya perhiasan. Hiasan hati bebangga-banggaan tuh ya perhiasan tuh. Kada kesudahannya ya Allah. Nang ini bagus hendak lagi lebih bagus, nang ini baik hendak lagi lebih baik. Jika urusan akhirah lebih baik, lebih bagus, lebih baik itu bagus. Ini kada cuma sekadar harta dijadikan bebangga-banggaan, harta dijadikan untuk berhiasan dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah kada terlalu mencintai dunia, karena kita hidup di dunia sudah. Dicintai kada dicintai, kita ini hidup dalam dunia. Ya, mudah-mudahan ada renungan, Jadi kita kada terlalu repot mengurus dunia. Hidup dalam dunia ini satu dalam jaminan Allah. Allah tawani menghidupkan kita di dunia ini, maka orang itu dalam jaminan Allah. Kada kita aja, apa aja seluruh makhluk Allah termasuk samud, nang sampai samud itu berada di dalam batu, samudnya hirang, batunya hirang, halus pulang. Ketika Nabi Musa disuruh berhijrah untuk menyampaikan dakwah oleh Allah Ta'ala, sempat Nabi Musa itu merenung. Nabi Musa sempat merenung apa? Hidup di tanah, di pasir, di gunung, sahara, nang tandus dan gersang. Sedangkan mau meninggalkan anak dan istrinya. Lalu Nabi Musa terpikir kayak apa anak, kayak apa bini. Sedangkan ini perintah daripada Allah. Maka Allah menyuruh mencatukkan tongkatnya ke sebuah bongkah batu yang besar. Dicatuk bongkahan batu itu, maka rapai batu. Tapi masih gonol-gonol. Lalu ujar Tuhan, catuk lagi, catuklah rapaiannya. Ternyata di dalam batu yang hitam, batunya hitam, ternyata di dalam batu nang tadi ada seekor samud, nang di montongnya ada makanan. Apa pelajaran daripada Allah? Hai Musa, tuna samud hidup dalam batu. Artinya dah hidup dalam batu, batunya hirang, samudnya hirang, namun di montong samud ada makanan. Samud nang di dalam batu nang hirang, samudnya pun hirang, masih diberikan nikmat oleh Allah. Apalagi bahasanya anak ikam, bini ikam di atas bumi, kada dalam batu tadi. Mudah-mudahan. Jadi Allah setiap menciptakan makhluknya maka sempurna dengan nikmat dan rezekinya. Kada kurang dan kada lebih. Kada akan berpindah rezeki si A taka B, dan kada akan berpindah rezeki si B taka A. Kada. Apalagi sampai tak ucap si anu mengambil rezeki ndak kada. Bilanya habis rezeki kita mati. Bilanya habis mati. Habis kesah. Berarti sisanya ampun orang. Ya guru jelapah mencarinya sekalinya orang juga pulang ampun. Kada tuntung 40 hari kawin pulang ini. Nggih bujur aja laki dulu nyata nyaman. Rumah kada berulah lagi, ya Allah sudah diulang. Oleh karena itu maksud dan tujuan ulama mendidik dan melajari kita, janganlah gelisah dan resah dalam menghadapi dunia. Dicari kada dicari, dituntut kada dituntut, diusahi kada diusahi, karena kita sudah haram dan hidup di alam dunia. Kita kada hidup di akhirat. Yang perlu menjadi renungan dan pikiran kita semua adalah akhirat belum mendapatkan jaminan. Akhirat belum mendapatkan jaminan.
Nah oleh karena itu supaya kita kuat berisi hati dan keyakinan di dalam hidup di dunia dan lebih kuat hati ini cenderung untuk lebih mencintai akhirah daripada dunia, karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan pertama yaitu dunia menurut Al-Qur'an Al-Karim. Maka hari ini sampailah kita kepada sifat Jalla wa Azza Jalla Jalaluhu Wahdah, itu Tuhan kita. Sidin bersifat dengan sifat kesempurnaan mustahil, bersifat dengan sifat kekurangan. Maka di antara sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang kesembilan yaitu ilmun atau ilmu. Artinya tahu, maka mustahil jahil atau kada tahu. Nah, jadi kita senang hati karena Tuhan kita bersifat ilmu. Arti ilmu tahu, jadi sidin tahu terus. Apa nang kita gawi tahu terus, apa nang anak kita gawi sidin tahu terus, apa nang bini kita gawi sidin tahu terus. Maka kalau Allah aja nang tahu, Rabbukum a'lamu bikum, mintalah perlindungan dan pertolongan hanya kepada sidin nang alim. Kita biar di rumah, anak di Jawa, umpamanya anak di Mesir, anak di Madinah, anak di Sarim menuntut ilmu, abahnya di rumah aja, tapi abahnya berkeyakinan kadada nang mampu menjaga anaknya dan memeliharanya kecuali Rabbuku a'lam, kecuali Tuhan yang sangat amat mengetahui. Tahu sih. Jadi karena sidin nang bersifat ilmu, karena sidin nang bersifat tahu, maka julung segala urusan dan perkara kita kepada nang alim nyaman. Kita tuh orang pintar dunia aja mau urus, orang pintar atau urusan dunia mau urus, percaya kita. Kan dasar pintar orang matu ikam aja. Kada tanggung-tanggung esnya lagi habis esnya. Banyak kemasukan angin esnya habis, lunyut jadi banyak ulang. Mbah habis esnya. Jadi janganlah menyerahkan perkara kepada sesuatu nang kada alim. Apabila nang alim ini dibujur alim, apalagi ini zat wajibal wujud Jalla Jalaluhu Wahdah dengan sifat ilmu, artinya tahu, maka mustahil. Arti mustahil kada terima otak kita kalau sampai Tuhan itu kada alim. Kenapa? Ulahan sidin aja hebat-hebat. Ulahan sidin hebat-hebat, apalagi sidinnya. Ulahan sidin. Hebat-hebat kalau coba pian lihat orang-orang dahulu dan sekarang. Bukan dahulu aja, sekarang banyak. Betapa orang-orang yang mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka luar biasa. Jangankan keluarga, jangankan di kampung, dunia mengenalnya. Berkat ilmu, karena ilmu itu nurun 'alan nur. Di mana aja orang berilmu itu berada, maka akan menjadi penerang bagi dirinya dan bagi orang lain. Maka bersyukurlah bubuhan kita barataan nang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Rasulullah dan perantaraan ilmu sampai kepada kita melalui para guru, dan bersyukur bubuhan pian barataan nang kau menyekolahkan anak baik dimanapun, maka apabila mereka dapat ilmu syukur wujud-wujud insyaallah nang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah jangan putus asa. Artinya mbah kada dipakai orang lalu kasak kada berguna, kada nuntut ilmu itu gasan diri kita dan gasan keluarga, jikalau bermanfaat bagi orang lain baru disebarkan. Orang nuntut ilmu di antara niatnya adalah untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita, untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Itu nyatanya dulu. Jangan sampai kita niat nuntut ilmu hendak ma'alim makan orang, seorang yang ada alim. Artinya tuh hendak niat melajari orang salah. Di antara niat nuntut ilmu nang salah termasuk berniat hendak jadi guru. Itu salah tujuan.
Alah tujuan. Orang nuntut ilmu semata-mata menjunjung tinggi suruh Allah Ta'ala dan hanya ingin menjadikan ilmu itu bekal untuk negeri akhirat supaya kau beramal. Bagaimana amal kita bisa bujur dan benar menurut Allah kalau kita kada tahu ilmunya. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang nang beramal tanpa tahu ilmunya, maka kada diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu dan amal itu mau mulazamah. Orang nang berilmu kada diamalkan juga laksana pohon tanpa buah. Orang nang beramal pun tanpa ilmu, maka amalnya pun ditolak kada diterima Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun ini lah. Orang yang beri ilmu pengetahuan makan sama, pamannya sepiring seorang disuruh orang sama, nang seikong bismillah, nang seikong kada gahirnya aja nih, nang seikong membaca bismillah dan salawat, nang seikong kada bismillah dan kada bersalawat. Maka jauh orang nang makan meninggal bismillah maka fahuwa aqta ya Rasulullah. Setiap perkara nang meninggal nama Allah adalah kada berberkah lagi. Jadi nang dimakan tuh hilang keberkahan dan iblis ketujuh kawainya mau umpati. Nang bismillah bang sama ya sepiring jua dengan berkat ilmu pengetahuan nang belajar makanya pun membaca bismillahirrahmanirrahim karena mensyukuri nikmat nang luar biasa lalu membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Seandainya Allahumma barik lana atau pada hafal juga salawat dibaca sekali tanda terima kasih lawan Rasulullah. Kenapa jadi terima kasih lawan Rasulullah? Karena berkat sidin nasi ada, berkat sidin tangan diulah, berkat sidin muntung diulah, sampai berkat sidin lah rasa itu diberi oleh Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala jikalau kada berkat kekasihnya, jikalau tidak berkat Habibil Azam, jikalau tidak berkat sebab hakikat Nur Sayyiduna Rasulullah, Allah kada akan memberikan atau maulah rasa. Mun rasa ada. Masak apa aja sama, kada tahu rasanya. Jadi kada perlu memasak-masak. Kada perlu orang berjualan bermasakan kada payu, kenapa kada tahu rasanya juga. Pucuk nang karing, pucuk nang masak, pucuk nang karing, pucuk nang layo, lawan pucuk nang masak, pucuk nang hidup sama aja rasanya. Jadi enggak senapa ada jarang-jarang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa itu berkat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam menggawi apapun termasuk adalah ketika hendak menikmati satu makanan, bacalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanda mensyukur nikmat yang telah diberikan Allah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nang sudah menuntut ilmu nang boleh ke kampung pakai ilmu nang ada. Biar sedikit sel dipakai, insyaallah berberkah. Biar orang kada memakai, kada penting. Kalau bang kita nuntut ilmu orang harus memakai, kada penting dan kada wajib. Jikalau memang izin guru kita untuk disampaikan, baru disampaikan. Coba pian lihat berapa banyak para nabi jumlahnya, banyak nabi kah, banyak rasul kah? Banyak nabi, 124.000 nabi. Apa pangkat nabi? Nabi itu diberi wahyu namun kada diberi izin untuk menyampaikan. Diberi wahyu oleh Allah tenaga sendirinya dan kada wajib untuk disampaikan. Sedangkan nabi dan rasul menerima wahyu dan wajib disampaikan. Itu bedanya. Sedangkan rasul cuma 313. Banyaknya guru ya. Dasarnya kayak itu kita nang 25 aja gini bagogo mahafal. Untung juga Tuhan jaka 313 ini dihafal maginnya ya Allah. Nah nabi itu jumlahnya seketi 204.000, seketi 204.000. Orang Banjar tahu aja, jadi jangan berpandah Banjar mun kada tahu. Seketi 204.000. Jumlahnya Rasul 313. Terhimpun semua nabi dan rasul nang wajib dihafal dan diimani 25.
mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Barangai mulai pemulaan aja gue ulun hafalnya sampai terakhir tengahnya tuh dah no ingat dah no kada. Penting jangan terpohorok usia nang salah itu Nabi Adam terakhir. Nah iya penting Nabi Adam pemulaan dulu. Nabi kita Sayyidina Rasulullah adalah Nabi terakhir dan Nabi akhir zaman. Kita umat terakhir. Kada lagi umat selain daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kena tetap Nabi Isa turun terakhir untuk menutup akhir daripada umatnya Sayyidina Muhammad. Tapi tetap akhir zaman Nabi Isa akan menjadi umatnya Rasulullah dan menutup akhir umat Sayyidina wa Habibuna Muhammad SAW. Kiamat itu kena tanda kiamat yang paling menyolok itu adalah para zuriat Rasulullah kada melahirkan lagi anak laki-laki, semuanya perempuan. Itu ciri khas di dalam kitab yang mau kabar akhir kiamat yang menunjukkan ciri-ciri kiamat yang besar adalah para habaib, para dzurriyyat, para sayyid kada lagi melahirkan seorang laki-laki, perempuan semua, sehingga mereka akan berlaki ahwal. Disinilah habis akan diangkat dzurriyyatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mendekati hari kiamat Al-Quran juga diangkat. Siapa yang turun mengangkat Quran? Malaikatul Jibril akan turun. Jibril akan turun kembali mengangkat Al-Quran karena orang di seluruh dunia ini kada lagi nang membaca Al-Quran sampai terakhir, yaitu kada lagi nang menyebut Allah, Allah, Allah. Selama ada menyebut lafaz Allah, kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah, selama itu kada akan kiamat hari. Pun banyak aja nang berzikir la ilaha illallah. Kiamat kubra belum, cuma kiamat suguran ini hari-hari. Mudah-mudahan jangan tapi bersedih hati dengan segala urusan dan perkara. Kita ini berataan siapa aja bisi masalah. Jangankan keluar rumah, di atas ranjang dia bisa dapat masalah. Macam-macam ya. Berapa banyak orang nanti selahu turun daripada ranjang aja gitu selahu. Ini Allah dong Inggih sudah tuh orang tua berhati-hati ya tetap pelecok juga masih. Inggih kalaupun kada bagawi, walaupun kada mencangkul, walaupun kada jadi petani, habis bangun guring itu tuh selahu juga. Ini Allah itu Bang. Jadi dimanapun Allah hendak menguji dan mencoba kita, kada tergantung tempatnya dan kada tergantung di mana saja, itu semua terserah daripada urusan Allah Ta'ala. Kemudian dalilnya Allah Ta'ala bersifat ilmu. Di dalam Al-Quran disebutkan wallahu bikulli syai'in alim, artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin, orang yang percaya Allah Ta'ala bersifat ilmu alim, mu'taqid mengikatkan bahwa ia amat takut membuat maksiat. Sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Satu dulu kita yakini supaya dibawa bulik, Allah Ta'ala tuh tahu terus apa aja yang kita gawi. Ini jadi akan keyakinan. Walaupun seandainya kita masih tagawi nang kada baik, kita masih beisi hati nang kada baik, walau kita masih tagawi maksiat, namun keyakinan jangan pernah dirubah, yaitu meyakini Allah tahu gawianku, Allah tahu perbuatanku, Allah tahu niat hatiku nang kada bagus. Ini barang bujur. Ini barang bujur. Apa nang arti bujur? Bujur merasa diketahui oleh Allah niat nang kada bagus, perbuatan nang kada bagus, yang disebut dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan barang bujur. Keyakinan sudah salah, perbuatan sudah salah, kita nang rugi bujuran tu kada orang kada nang rugi. Kita kubur kada bersamaan, kada nyaman-nyaman doai. Takubui banyu panas lagi entah halulung sudah. Jangan pinamanantang azab Allah. Jangan. Kalau sudah Allah hendak menyakiti kita, sedikit benar, subtil benar, bujuran lah.
Mohon Allah tuh sudah hendak menyakiti kita, sudah kalau kudrat, sudah kalau bulan yang telah lewat ke kudrat sudah. Apa kudrat? Sangat mudah bagi Allah menyusahkan orang yang sugih, sangat mudah bagi Allah menyugihkan orang yang susah, sangat mudah bagi Allah mengalimkan orang yang bodoh, dan sangat mudah bagi Allah membodohkan orang yang telah alim. Kalau pang kita tak andalkan merasa ilmu banyak, isok timbul kegilaan, boleh jadi. Kenapa? Allah kuasa. Sedangkan nang kuasa selain daripada Allah hakikatnya kadidak. Selain daripada Allah kadang bersifat kuasa. Jadi kuasa itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah para ulama, para salaf terdahulu kita mendidik dan membina kita pada ta'ala, agar ketika datang ujian dan cobaan terhadap diri kita dan keluarga kita harus bisa berpikiran positif. Apa pikirannya? Seandainya hari ini kita didatangkan garing umpamanya lah. Garing kita atau garing, tapi dirawat bini, dilayani anak, lalu timbul makasih ya Rob, makasih. Oh kenapa bah pian makasih? Maka pian garing sakit benar, makasih nakai. Allah dengan sifat kudratnya kawan nakai. Allah dengan sifat kudratnya kawan menggaringkan ikam, menggaringkan mama ikam dan menggusangkan rumah kita. Aku garing, ikam garing, mama garing beratan kadang merawat kuasa Allah. Apa makasih ya Rob yang masih menggaringkan ulun dan belum menggaringkan anak dan bini ulun dengan berkat nang sehat nang garing kawa diharagu ya Allah mun sarumahan garing napa rumah gusang pulang diam wadah urang. Allahu akbar. Kaita toh apa pikiran positif kita? Allah dengan sifat kudratnya mampu mendatangkan ujian bertubi-tubi tiada hentinya. Jadi ketika datangnya ujian dan cobaan, mengucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika kita didatangkan musibah, didatangkan ujian, didatangkan cobaan, berkatalah kepada Allah, qalu, berkatalah mereka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini sempurna milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pakaian kita dari Allah, penglihatan kita dari Allah, pendengaran kita dari Allah, sehat kita dari Allah, batang tubuh kita dari Allah. Mun Allah menarik tunggal butingan tidak apa-apa. Dasar ampun sidin. Kenapa kita kesal? Kenapa kita sangkal? Orang mandak sepeda banyak 4 buah 5 buah kendaraan tujuan mbak ampunnya datang mengambil maulah sangkal. Dasar ampun orang menitip warah. Cuma kadang kita ini itu bang kadang kada sadar rasa ampun seorang. Renungan sama-sama terkhusus bagi kita yang sudah tua ada renungan. Wajar mata itu kabur, wajar gigi itu panculan, wajar nang bahari jaka ada sing gigian ya Allah itu nah halus tuh nyakin keluar dari parutnya itu ada ya sekolah nambah gigi lah punya lagi halus itu keluar langsung begigi bisa pagat susu mamanya lah mbah langsung lagi giginya kayak orang tua bah. Semuaan minallah, semuaan daripada Allah. Kada ada sesuatu nang pada saat ini kita nikmati kecuali sumbernya ampunnya Allah Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat semuanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah lalu Jarsidin menasihati kita pada ta'ala dengan sifat ilmunya Allah Ta'ala. Jarsidin akan mudah-mudahan timbul di hati rasa takutan membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya. Apa nang diketakutan akan? Takutan bukan
Nya takutan kita lah kadang bisa lain juga ini nang bujur. Nang bujur dilajari oleh Habib Usman sama-sama ulun dan pian-pian dan ulun kita barataan dididik dan dilajari dalam ilmu tauhid. Apa pengertiannya? Takut kita tuh karena Allah bukan karena manusia. Apalagi karena bini makinnya. Makanya orang takutan bini kada akan masuk surga. Kenapa guru aja? Mbah nang masuk surga tuh takutan lawan Allah Ta'ala. Iya kan? Kadang takut kita supan. Aku bila mencuntan mun ketahun orang kampung supan berarti takut kita bukan karena Allah. Kita bagawi ini dan bagawi itu takutan dengan maksiat. Nah, maksud sang di dalam kitab ini yang dikehendaki Habib Usman Batawi melajari ulun dan pian-pian dan ulun sama-sama. Kita bila sama-sama mengamalkan nang di kitab sini dan mengamalkan nang di kitab ini, ada dua kitab nang ulun bawa, maka kita akan menjadi murid sidin. Kita akan menjadi murid Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Palembang dan akan menjadi murid muftinya Batawi Al Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Apa nasihat sidin? Ya sidin, bahwa ia amat takut membuat maksiat sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Tuhan tahu. Nggih, jika kita bahari hobi mencuntani duit kuitan, Tuhan tahu aja. Membunguli kuitan, Allah tahu. Nah, jadi minta ampun nang bini cuma ambil duit laki kada bapada, Tuhan tahu aja. Kada boleh kada bapada tuai, walau 1.000 rupiah. Kecuali laki menyerahkan, ujar laki ini duit nah, mau hendak belanja terserah aja atau bari balai. Tak boleh, ada aturan agama. Munnya laki guru munjuk semuanya, apa bisa kan? Kada bisa pian matur. Inggih beizin kada apa-apa kada apa-apa. Memang itu aturan. Tahulah pian jadi beizin, tahulah pian hukum Islam tu indah. Islam tu agama yang sangat indah dan sangat mudah asal mau dipahami dan dimengerti. Apabila seorang istri mau bapadah mengambil duit laki seterusnya, secara tidak langsung pian telah melakukan pendidikan akhlak budi pekerti yang baik kepada anak pian berikutnya. Bujur. Ketika mamanya kada suruh bapadah, maka anaknya dianggapnya biasa. Oh mama pang jangan ada bapadah, jemput cuinya. Anak-anak tuh mana pahaminya? Dikiranya boleh, dikiranya biasa. Kadang pendidikan demikian, pendidikan pendidikan langsung diterapkan seperti ini akan terhunjam di otak anak kita, akan tertanam dan terbiasa di otak anak kita. Mengambil duit abah kada boleh tanpa izin abah. Munnya kada tahu ambilnya terus saya. Jangan duitnya dompetnya jualnya. Gitu was duitnya kada ada ujur-ujurnya. Nak no KS suara ada banyak, ada no KS tapi ya duitnya kada ada, abahnya kada ada, dompetnya jualnya. Cocok ada nang no karyakan dompetnya pulang 1.000 pulang. Senang kayaknya sudah. Itu ada pendidikan agama Islam itu sangat indah sebujurnya dan mudah, asal jangan dimudah-mudahkan, asal mau belajar. Nggih, apa-apa nang kita anggap gak ada diketahui, semua diketahui dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di persidangan Mahkamah Rabbul Jalil Rahman. Setiap chatan, setiap SMS, setiap telepon, setiap tulisan Allah tahu. Titiknya Allah tahu, rigidnya Allah tahu, niatnya Allah tahu, semua di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Jadi keyakinan kita nang dibawa bulik sama-sama meyakini apapun mulai hari ini punya dulu kada ta'amalkan mulai detik ini, apapun yang kita gawi baik zahir atau tersembunyi atau niat-niat nang kada bagus baik luar keluarga atau laki lawan bininya niat kada bagus, ada juga kan? Atau bini niat kada bagus lawan laki, atau anak dan serabanya yakini barataan gawian kita nang bagus kada bagus, nang baik atau kada baik, semua di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita kau mengurangi maksiat kepada Allah, kurangi maksiat. Kurangi maksiat. Umur kita kada tahu, umur kita kada tahu, kada ada jaminan kita hidup harus 10 tahun lagi kada.
dan ulun bepasan bujur-bujur bepasan nggih ulun bepasan dan ini wasiat bujur-bujur wasiat pian jangan terlalu memikirkan kehidupan anak setelah pian meninggal dunia. Pian barataan jangan tapi repot memikirkan urusan dan kehidupan anak setelah pian meninggal dunia. Garis miring adalah kehidupan nafkah dunianya. Kenapa? Semua insan dan makhluk Allah telah dijamin oleh Allah semuanya. Anak yang dalam parut sudah dijamin Tuhan. Buktinya coba pian lihat di sekitar kita, apalagi pian berjalan ke kota, ya kan? Berapa banyak anak-anak yatim yang ditinggalkan abahnya, bahkan sampai ditinggalkan ibunya, yang punya julukan yatim piatu. Berapa banyak sukses? Ya Allah, coba pian itu. Sampai ada rumah yatim, sampai ada tempat yang disebut istananya yatim. Banyak yang sukses, banyak yang berhasil, baik dalam menuntut ilmu, baik berusaha, baik urusan dunia. Kenapa jadi sukses? Memang kada abah dan mama yang dijadikan Tuhan, memang Allah yang dijadikan Tuhan. Nggih. Kalau pengaku pegawai ini mengumpulkan gasan anak, jangan. Satu menyinggung Allah Ta'ala. Mun kita ada yang diwarisnya alhamdulillah, kada ada yang diwarisnya ya sudah doakan. Maka ulun bapasan doa-doa nang terbaik, doa-doa nang bagus, doa-doa nang dipanjatkan ketika mustajabun doa. Kapan doa-doa dikabulkan oleh Allah? Banyak tempatnya. Di antaranya hari Jumat dan malam Jumat ada satu waktu yang doa cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus pula yaitu adalah waktu sepertiga akhir malam. Adakan perjanjian pertemuan dengan Allah. Jangan cuma bisa pandai ada perjanjian dengan makhluk, tapi kada pernah mengadakan perjanjian berjumpa dengan Sang Khalik pencipta alam sejagat raya. Kita tuh bertemu pimpinan perusahaan aja tuh ada perjanjian. Kenapa kada membuat perjanjian untuk berjumpa dan bertemu kepada Sang Khalik, pertemuan antara makhluk dengan Khaliknya, pertemuan hamba dengan Tuhannya, pertemuan yang gaib yang kada bisa apa-apa dengan yang punya segala-galanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu ini diberi oleh Allah? Jikalau hendak bertemu Allah, pada hakikatnya adalah kada bang bertemu dengan Allah berwujud kayak kita juga sudah. Allah laisa kamitslihi syai'un. Kapan? Sepertiga akhir malam dinyatakan dalam hadis Allah turun ke langit dunia. Itu waktu. Maka waktu sepertiga akhir malam disebutlah oleh para salafun saleh, itu ulama yang disebut dengan pasarnya wali Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga akhir malam wali-wali Allah pada bangun, mereka salat, mereka istighfar, mereka meminta ampun, mereka baca Quran, mereka sujud kepada Allah. Bahkan di sana mereka tadarru, mereka di sana bersyukur, mereka di sana mendekatkan dirinya kepada zat wajib wujud Allah Subhanahu wa taala. Pasarnya wali, pasarnya wali. Enggak ada wali yang enggak bangun di sepertiga akhir malam, enggak ada. Mereka bangun karena pasarnya wali Allah. Adakan perjumpaan dengan Allah, adakan pertemuan dengan Sang Khalik Maha Pencipta. Apa hajat? Siapa yang minta aja Tuhan dah beri. Siapa yang bisa hajat untuk kabulkan hajatnya. Siapa yang minta ampun dah ampuni dosanya. Iya tuh wadahnya. Cocok tuh guru aja ulun ini rasa banyak pang dosa. Kada banyak lagi kita nih dosa betimbun, betiong, bujuran dah, bujuran. Dah ampun. Apa nang dibaca? Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Aku ulun banyak salah, ulun banyak hilaf.
Kada gara-gara si ya Allah membawai ulun bamaksiat tapi dasar ulun nang salah. Kadang orang hobi menyalahkan orang lain, kadang orang hobi menyalahkan sebab gara-gara si anu membawa anak unda ke anu sehingga anak unda berdosa. Sebab itu kadang memberi bekas bontungai. Orang nang wani menghadap Tuhan, orang nang wani menghadap Tuhan adalah orang nang jujur. Apa orang nang jujur? Kadang melibatkan orang lain di dalam dosanya, tetap ia mengakui sendiri. Okay. Dasar ulun nang salah ya Allah, dasar ulun nang banyak salah, dasar ulun nang banyak dosa. Ampuni ya Rabb. Kadang nang ampuni dosa ulun kecuali Pian. Kadang nang kau membersihkan hati ini ya Allah kecuali Pian. Maka bersihkan hati ulun ya Allah, bersihkan hati ulun ya Allah. Kadang nang kau membersihkan hati ulun kecuali Pian. Sehebat apapun kita hendak membersih, tetap kada kawat wae mun kada sidin nang membersih. Sudah, ini sudah bulan yang telah lewat-lewat disampaikan. Sudah. Kawakah kursi ini memberasihi dirinya seorang? Kawakah kipas angin itu memberasihi dirinya seorang? Kada kawa. Kayak apa aja hebatnya? Mun kita tuh rasa kawa, memberasihi diri kita. Kesanapa Allah mengadakan istighfar? Kesanapa Allah sampai di dalam Quran innallaha ghafurur rahim? Semua itu adalah menunjukkan bahwasanya kita dasar butuh Allah, kita perlu Allah untuk memberasihi diri kita. Maksudnya ini. Tarela ulun ke dalam makan sedikit dah. Karena apabila rasa kita nang kau minta ampun tetap ada dosa. Mana dosanya? Sombong. Karena ini paknya tauhid. Maka ulun harus menjelaskan. Ketika kita merasa kawa meminta ampun kepada Allah, tetap hukumnya dosa. Kenapa gurunya? Karena kita ini innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jangankan membaca astagfirullah, bagarak matagin kada kawa tanpa Allah. Kawalah. Mayyit di hadapan pemandian, menjadi pemandian behereng. 100 kali pemandian menyuruh behereng, tetap ay mayyit kita kau behereng. Mun kada si pemandian nang meherengakan kita ini laksana mayit nang kada bisi apa-apa. Ada apa-apa kalau ulun ke dalam makan sedikit lah. Agar kawat terpakai dan terbawa bulik. Jadi kita kada dalam benar juga. Ketika kita merasa kau minta ampun terus, kadada di dalam pandangan hamba nang bujur jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, kada akan mampu melepaskan astagfirullah dan kada akan mampu keluar meminta ampun kecuali dalam pandangan orang yang sudah ma'rifatullah. Allah dasar Allah nang berikan taufik dan hidayah. Allah jua nang menolongi muntung kau beungap. Allah jua nang memberikan taufik dan hidayah sehingga kita minta ampun. Kadada sedikit jua pun kekuatan dan kehebatan kita dalam minta ampun, maka dalam hakikat pandangan sebujurnya hamba yang sedang minta ampun, maka hamba itu di dalam cintanya Allah Ta'ala. Kenapa? Karam di dalam pengingatnya, karam di dalam pengerasanya. Semua adalah kebaikan Tuhannya, semua adalah kasih sayang daripada Tuhannya. Dasar Allah nang menolongi muntung kawa baucap astagfirullah, bukan kita nang hebat. Kesimpulannya, dasar tolong Tuhan jua nonggono. Banyak punai nang terjadi kesalahan sedikit kesian. Mbah rasa kawa membaca istighfar timbul bersombong. Nyawa ni kurang istighfar penghidup ya. Lain unda paling kada malam tu 1000. Ya kabujur orang nang malajim istighfar ini pasti sugih. Orang nang malajim istighfar ini pasti sugih. Kenapa guru? Hadis Rasulullah menyatakan, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, duka cita diganti bahagia oleh Allah Ta'ala, kesedihan diganti kegembiraan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki nang kada disangka-sangka oleh Allah.
Orang beristighfar merasakan, lalu dalam hati napa bukan sekadar minta ampun kada lagi, berasihi ulun ya Allah, berasihi ulun. Mun pian kada memberasi ulun kada kau berasihi ulun. Jadi di hati sambil astagfirullah menyatakan minta berasihi lawan Allah. Nggih sedikit ya kena suatu saat ulun dalam yakin sedikit. Cuma yang penting tahu sudah, bukan kehebatan kita nang kau baca astagfirullah, bukan kita nang hebat kau minta ampun kepada Allah, namun dasar Allah Ta'ala juga nang menolongi. Tanpa Allah menolongi, kita kada kau minta ampun, kita kada kau istighfar, dan kita pun kada kau menyadari diri kita. Supaya sombong jangan timbul. Akuan itu akuan. Akuan kalau guru lah, nggih jangan ada, nggih bujuram jah akuan meninggal sisa konten jah lagi nih. Nah ini, jadi dalam keyakinan kita berataan ini menjadi i'tikad, menjadi jazam dari bang, jangan ragu-ragu lagi. Apa saja nang kita gawi, nang kita perbuat, baik zahir ataupun batin, baik nang nampak atau tersembunyi atau khatar terlintas di hati kita, semuanya di dalam ilmunya Allah. Nang kita nang baca ilmu ini berkat Allah bersifat ilmu, bukan ilmu kita, ini milik Allah. Nang malah coba pian periksa, nang malah jadi kita alif ba anak antu kawa kayaknya tahu kan baca alif ba kada tahu, babilainya mulai bisa berpandai, dilajari mamanya Fatihah, dilajari mamanya membaca Allah mamanya kelak, berarti mamanya nang jadi guru untung benar mamanya. Abahnya pengoler juga ngelajari. Bisanya kalau nak anak-anak coba kita perhatikan. Kawakah kita mengetahui ini alif, ini ba, ini tak sampai kau membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin tanpa guru kawakah kada. Kita kada tahu alif, kita kada tahu ba tanpa guru. Berarti ilmu nang di wadah kita hakikatnya ilmu guru. Ilmu guru, walau nang gurunya tadi abahnya, mamanya, kainya nang melajari, dan terus disambung ke sekolahan, dan terus bisa membaca Al-Quran, bisa membaca kitab-kitab nang gundul dan kitab Melayu dan seterusnya, bisa membaca huruf Latin, semuanya berkat guru. Ketahui. Terus nang kau membaca Alhamdulillahirabbil alamin, berarti ilmu alif lam ha ini daripada guru, bukan kan? Guru dari gurunya. Terus siapa yang disuruh menyampaikan ini? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad dari mana? Dari malaikatul Jibril sang pemwahyu. Jibril dari mana? Dari Rabbul Alamin Jalla wa Azza Jalla Jalla Wahdah. Dalam pandangan hakikat, maka hakikat guru tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kalau bersifat ilmu, berarti gurunya pandangan atau direntengakan ke atas sampai, maka hakikat sebujurnya guru tetaplah Allah Ta'ala. Coba ada pengrentetannya, ada pengrangkaiannya, ada turun artinya ini ke ini. Kayak Al-Quran daripada Allah menurunkan kepada Jibril menyampaikan kepada Rasulullah menyampaikan kepada sahabat kepada tabi'in kepada salafus saleh, kepada ulama, terus sampai kepada guru-guru kita dan sampai kepada kita berataan. Itu berarti sanad keilmuan yang kita dapat bersumber kepada puncaknya, yaitu terkhusus kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah ilmu itu miliknya Allah. Ilmu itu miliknya Allah. Maka sayangilah ilmu yang ada di wadah kita, walau sedikit, tapi itu minallah, daripada Allah Ta'ala. Walau sedikit, walau cuma sedikit, siapakah syukuri dan digawi. Jangan kada disyukuri. Bila disyukuri bermanfaat, artinya digawi. Kita jangan tetapi payalah. Karena
Syarat mengaji lawan ulun ini jangan tapi menggaduhi urusan orang, dan ini ulun suarakan dimanapun majelis. Mungkin insyaallah sudah tahu aja. Jangan tapi banyak menggaduhi urusan orang. Urusan kita ini yang perlu diperbaiki. Nggih. Termasuk urusan kuitan. Jangan. Anu abah ulun bang kada baik ya ulun kada perlu baik, salah. Seorang anak wajib taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, walaupun abahnya raja maksiat, walaupun abahnya kada orang baik, walaupun umahnya kada orang baik, tapi tugas si anak adalah tetap birrul walidain. Dosa abah tanggung jawab sidin lawan Tuhan, dosa mama tanggung jawab sidin lawan Tuhan. Kita sebagai anak bujur menjadi anak yang berbakti kepada mereka. Walau kana kafiran, sekalipun abuhuma wa ummuhu, abahnya dan ibunya kafir, tetap anak berbuat baik, apalagi Islam. Paham? Tugas si anak siang malam jangan berhenti, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai kapan guru? Sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia. Coba kita renungkan, kita ini hamba badatan wa sya'nul abdi al-ubudiyah wa sya'nul ilah al-uluhiyah. Kita ini hamba. Apa daya hamba? Siapa yang kada ingin bisi ayah yang baik, bisi ibu yang baik? Berataan pengen. Kadang kita ditakdirkan dari seorang ibu yang kada berakhlak baik, kadang kita ditakdirkan punya seorang ibu yang sangat jahat dan sebagainya. Tapi ini sudah ketentuan Allah, bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita. Sehebat apapun kehendak kita, tetap yang terjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan celah dan jangan ungkit kesalahan orang lain. Mereka bertanggung jawab dengan kesalahannya. Nang perhatikan betul-betul kesalahan diri kita. Ini akan bertanggung jawabkan di hadrat Masjidah Perkabah, persidangan Mahkamah Rabbul Jalil Rahman Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu kita menilai kesalahan orang lain, habis waktu kita mengesahkan orang lain, tapi kesalahan kita kada pernah kita itihi, kita teliti dan kita koreksi. Sibuklah memikirkan aib sendiri, jangan pernah sibuk memikirkan aib orang lain. Masalah orang akan ditanggung jawab oleh orang, masalah kita akan kita pertanggungjawabkan di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berataan bujuran untuk punai bujuran. Kai tujuan nang jadi abah, kai tujuan nang jadi mama, harus paham dan mengerti, belajar. Siapa nang kada bisi anak, siapa nang kada hendak bisi anak baik, siapa berataan mama menghendaki anaknya baik, anaknya orang soleh, ya kan? Semua kuitan menghendaki demikian. Namun takdir Tuhan bicara lain. Kadang harus ditakdirkan sini. Berarti Allah melatih kita untuk sabar dan seterusnya. Itu semua sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis yang penuh mubarakah hari ini, maka ulun sampaikan nang hak bahwasanya jangan sampai kita umpat-umpatan orang, atau kita ditakdirkan punya ibu yang kurang baik akhlaknya sebagainya. Tugas kita tetap berbuat baik kepada mereka. Walau kita punya mama sejahat-jahat manusia, walau kita punya ayah sejahat-jahat manusia, tugas si anak tetap berbuat baik kepada mereka dan tetap meminta kepada Allah. Kapan? Di sujud terakhir minta kepada Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, rubahlah akhlak ibu ulun ya Allah, rubahlah akhlak mama ulun nang kurang baik menjadi baik, rubahlah sifatnya, rubahlah akhlak ayah ulun agar ia berakhlak dengan akhlak kekasihmu Sayyidina Muhammad. Kalau engkau tidak merubah saat ini, setidaknya rubahlah waktu mendekati ajalnya ya Rabb. Rubahlah ketika ia mau mendekati sakaratul maut. Berikan taufik dan hidayah kepada mereka semua. Maka bagus benar dibaca waktu sujud terakhir, baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali barang bontong. Karena doa ini lebih dahsyat, lebih hebat daripada pian mengunjuki harta nang segunung. Pian mengunjuki emas 6 ton lawan mama dan abah, tetap kada terbalas dia sesidin. Tapi dengan berkat doa insya Allah
dengan berkat doa insya Allah Allah apabila sudah mengampuni dosa mama, dosa abah kita, maka mereka pun menjadi orang yang beruntung di dunia sampai negeri akhirat. Jadi mudah-mudahan melewati pengajian rutin dan istiqamah kita pulang membawa satu keyakinan Allah tahu. Kita kada berduit Allah tahu. Kita kada makan Allah tahu. Apa kata Siti Maryam? Basi wa husni ilallah. Ku adukan duka cita dan kesedihanku hanya kepada Allah. Kadusa kuya-kuya lawan orang. Kadusa Allah tahu je. Kalau bang nyawa tahu dan sudah kada memasak 2 hari. Walet undani sudah kata BBC lagi, makanya unda kata makan. Kesan apa pakai lawan makhluk? Jangan. Sudah belajar sifat ilmu. Allah tahu je. Mun hendak mengadu malam, ayo mengadu dengan Allah. Sejam kau panderan lawan Tuhan. Tuhan ketujuh. Tuhan tu ketujuh rintihan kita, radaan kita tak ketujuh mana Tuhan. Kadang Tuhan jadi lambat mengabulkan tuh, Tuhan rindu rintihan kita. Hinggi. Ya jar malaikat tuh, apabila lagi pian mengabulkannya ya Allah, mun jaka ulun tuh jadi Tuhan sudah ulun kabulakan sampai merengek-rengek kayak itu nah, kayak uli-ulit, kayak anak hendak menyusun itu, hinggi, hendak minta kabulakan tuh kenapa? Ujar Allah, malaikat Honda Tuhan, tahu aja malaikat pian Tuhan, gijak ulun tuh jadi Tuhan, ulun kamu lakukan sudah mulai semalam juga, kenapa pian? Ujar Allah Honda rindu na rintihannya tuh, Honda rindu na pujiannya tuh, Honda rindu na sanjungannya tuh, inya bila hendak minta Honda tuh menyanjung bana, magong akan bana, mun Honda barinya bukan kada lagi. Bujur juga kadang manusia ini bari-bari itu hilang timbul kada lagi yang belelang hendak selajur apalagi di bari banyak. Jaka bila hendak manu tuh memuji menyanjung menyanjung benar bisa benar nangka itu. Jadi kadang kita jangan salah paham dengan Allah. Kenapa Allah kadang lambat mengabulkan hajat kita? Allah masih rindu kita. Allah masih rindu sanjungan dan pujian kita kepada Allah. Allah rindu rintihan kita nang Allah nang ya Rabb. Hanya pian Tuhan ulun karena Tuhan nang dijadi nang ulun jadikan selain daripada pian. Ulun yakin karena mengabulkan hajat ulun kecuali pian. Sangat mudah dan gampang bagi pian ya Rabb mengabulkan hajat ulun. Pian maha agung, pian kasih sayang, pian perhatian, pian lemah lembut ya Rabb, ya Latif ya Khabir, masyaallah. Setiap malam. Jadi mun Allah lambat mengabulkan hajat jangan khawatir. Allah masih cinta kita. Allah sedang rindu dipuji oleh kita. Nah oleh karena itu pada ta'an apapun hajat kita kada perlu kita bicara kecuali sudah bana. Jadi makhluk ini kada kuaja menolong sidin nang kau menolong. Sudah disampaikan keyakinan orang beriman nang bujur, Allah mampu memberikan rezeki lewat mana saja. Lewat mana saja. Kada boleh meyakini cuma lewat berusaha. Kalau pang perenggian lewat renggeja, penyungkuran lewat sungkurnya, kada boleh. Kada boleh, itu menyinggung Allah Taala. Allah Taala itu bersebabkah adakah hawa? Bersebabkah adakah hawa? Mana Allah hendak menjadikan batu di hadapan rumah kita tuh emas, sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah. Ya Allah yarham marhamatul abrar Syekh Al-Arif Billah Al-Walid Ustur Mahfuz Amin Haji Muhammad Ramli muassis pendiri Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangke. Sidin ketika hendak membangun asrama maka kekurangan duit, kada kekurangan lagi bahkan karena berkumpulan membangun pondok itu pun cuma 17 beleh banih asalnya. Karena Sidin memang orang perumahan dengan keyakinan tekad nang kuat dan doa daripada guru-guru dan wali-wali Allah Taala terbangunlah Pondok Pesantren Ibnul Amin dengan dasar 17 belek banih dengan murid awal 17 ikung. Hingga membentuk asrama apapun. Sehingga namun menurut Sayyidina Umar kalau kita berniat mencari rezeki walau keluar rumah berjalan niatnya mencari nafkah sudah terserah hai orang hendak mengambil upah apakah kalau hendak minta tolong nggih penting jalan. Lalu abah pangasuh berjalan ke muka rumah. Nafian daulah ternyata emas lebih sokon ganalnya muka rumah ambil aja jual
Dasar jadi duit, amas bujuran, di pasar walang ko pulang mintujuan abah hendak membangun asrama pulang kada duit ke pasar ketemu orang tua unjuk di bakol degasan ikam dah kalinya di bakol cukup membangun asrama 2 rangkap banyak duitnya ratusan juta lebih tanah dihadirkan datang pokoknya Allah Ta'ala itu bersebabkah ada bersebabkah ini mudah bagi Allah kada ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mudah-mudahan terkhusus mama-mama ibu-ibu babinian jangan beresah dan gelisah lah ini ada yang dimakan syukuri kada yang dimakan tetap bersyukur pun kada makan mati gurih pun Allah hendak menganyangkan biar setahun kada makan tapi kanyang aja Ashabul Kahfi berapa ratus tahun kanyang aja kalau kada mati kalau kada makanan Abi Abdullah Al-Idrus Al-Akbar berapa tahun setahun tuh cuma 5 mut tuh paling 3 liter kurang lebih 3 liter setengah lah setahun kenapa cukup hanya kada lepat kenapa jadi makan jadi kada semua kada akan menjawab apabila kita cuma dengan logika atau otak tapi kalau dengan iman dan keyakinan insyaallah terjawab segala permasalahan kehidupan kita dan semua insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penting jangan bahirian nang diberi ini sudah nang diberi si A diberi ini si B diberi ini sudah berarti nikmati masing-masing ada takaran dan ukuran kita masing-masing yang semua telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillah kini ini yang dapat disampaikan banyak bintarillah banyak bintarillah dunia akhirah mudahan dengan berkat kita belajar nang fardu ain artinya ilmu nang diwajibkan oleh Allah Allah menjadikan keyakinan kita kuat dan kokoh basic keimanan nang bagus basic keyakinan nang bagus dan diberi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah mudahan dengan berkat sifat ilmunya Allah kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkhusus ilmu laduni nang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala amin Allahumma amin ilmu laduni ini langsung daripada Allah ya kan yang disebut jajibun itu ditarik rohnya ditarik Allah maka rohnya itu nang dilajari Tuhan langsung dengan sebab amaliyahnya kah adabnya kah bagus itu dulu syariat itu ya kan maka orang melaksanakan syariat dengan ikhlas diberi ilmu laduni itu menarik jadi otak rohnya itu ditarik oleh Allah rohnya itu dilajari maka insya Allah mendapatkan ilmu maka orang diberi ilmu laduni ini guru bisa kada tahan muridnya tadi beri ilmu laduni gurunya bisa kada tahan lagi kada sanggup artinya karena orang yang diberi itu memang anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan kita sampai mati tetap istiqamah di dalam menuntut ilmu anak-anak kita pun demikian mudahan yang menyekolahkan anak dimanapun dimudahkan urusannya rezekinya diluaskan oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat kita beratan dan anak-anak kita mudahan kita beratan tetap meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan kita beratan selalu ditolong ya Allah di dalam kebaikan dan Allah menolongi kita terhindar dari kemaksiatan dan Allah menolongi kita di dalam ketaatan ibadah kepadanya dan Allah menolongi kita terhindar daripada maksiat-maksiat yang menjerumuskan kita kepada kehilangan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semua hajat-hajat yang bagus-bagus dan dijadikan anak zuriat keturunan kita orang soleh wa salihah dan beratan kita yang hadir di majlis ini insyaallah kada pulang dari tempat ini kecuali dosa kita sudah diampuni Allah dosa mama kita diampuni Allah dosa ayah kita diampuni Allah baik yang masih hidup lebih-lebih yang sedang berada di alam barzah dalam kubur mereka sedang bergembira di alam kuburnya karena mereka mendapatkan ampunan daripada Allah berkat pian hadir dalam majlis ini dan majlis ini jadikan ya Rabb menghapus dosa-dosa orang yang tidak hadir di majlis ini jadikan satu perkumpulan ini menghapus daripada 70 perkumpulan yang ada di tempat ini semua adalah dengan berkat majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabb ampuni dosa guru-guru kami yang mulia yang mendidik kami yang sudah wafat yang telah meninggal dunia dan sehatkan dan afiatkanlah guru-guru kami yang masih hidup dan berikan anugerah kepadanya taufik dan hidayah terus ikhlas di dalam mendidik dan membimbing kami sabar di dalam mendidik dan membimbing kami semua dan selalu mendoakan kami selamat di dunia wal akhirah ya Rabb wafatkan kami semua dalam keadaan membawa ma'rifah yang sempurna husnul khatimah bi ghairi hisab husnul khatimah bi ghairi
بغير حساب، حسن الخاتمة بغير حساب. على تلك النية والنية الصالحة حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحينا بالإيمان واستوفنا مع الإيمان واحشرنا بزمرة من أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اصبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Tampun tarela tarita dunia akhirat. Akhirul kalam lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.